Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sampai pada halaman 135 yang berkaitan dengan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada salahnya kalau kita baca dari poin 102. Wa qala, Imam Bukhari rahimahullah berkata, babu qaulillahi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Bab tentang firman Allah surat Shad ya. Yang kalau dibaca lengkapnya, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini sudah kita sampaikan penjelasan juga dari Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan kedua tangan bagi Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh diserupakan dengan tangan makhluk dan tidak boleh dibagaimanakan serta tidak boleh diselewengkan maknanya. Tidak boleh ditafsirkan, ditakwilkan dengan kenikmatan atau kekuatan. Tetapkan Allah memiliki kedua tangan sesuai dengan kebesarannya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis tentang asy-syafa'atul udzma. Cuma di sini oleh penulis Imam Ibnu Al-Banna diringkas. Qala haddatsani Mu'ad ibnu Fadalah. Qala haddatsana Hisham an Qatada an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, yujma'ul mu'minun. Ya, kalau dalam redaksi lengkapnya ya jama'allahul mu'minin, ada ya al-fa'il yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini diringkas yujma'ul mu'minun yaumal qiyamah kadzalik. Orang-orang beriman dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat. Fayakulun, mereka pun berkata, lau istashfa'na ila rabbina, seandainya kita
memohon pertolongan kepada Allah lewat seseorang, hatta yurihana min makanina hada, hingga kita merasa nyaman di tempat ini. Fayatuna Adam, mereka pun mendatangi Nabi Adam, fayakulun, seraya berkata, ya Adam, amataran nasa, wahai Nabi Adam, tidakkah engkau melihat keadaan manusia sekarang ini? Khalaqakallah biyadih, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Ini yang kita sampaikan kemarin, inti pembahasan dalam hadis ini. Bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat yad, khalaqakallah biyadihi. Dan ini termasuk keistimewaan Nabi Adam alaihi assalam yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Makanya kalau ada kelompok ahli takwil yang mengatakan itu artinya kenikmatan, kata para ulama, ini anak-anak yang kurang ajar kepada ayahnya, bapaknya. Bapaknya diberikan keistimewaan oleh Allah, namun anaknya mengingkari. Paham ya? Nah, ini sekali lagi salah satu keistimewaan Nabi Adam yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Khalaqakallah biyadih wa asjadalaka malaikatah, dan Allah perintahkan malaikat sujud kepadamu. Orang-orang itu merayu Nabi Adam untuk memohon kepada Allah agar Allah segera memutuskan perkara mereka. Wa 'allamaka asma'a kulli syai', dan Allah mengajarkanmu nama-nama segala sesuatu. Isfa' lana ila rabbina, maka mohonkanlah kepada Allah untuk kami. Ini ketika di padang mahsyar, mereka langsung berdialog dengan Nabi Adam. Ini beda dengan orang yang sekarang hidup di dunia namun minta kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada para al-anbiya. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah meninggal dunia tidak bisa mendengar orang yang masih hidup. Allah mengatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah dikubur. Innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah meninggal dunia. Adapun ini kisahnya di padang mahsyar, mereka langsung berdialog. Wa dzakara khabar bitulihi, ini yang sudah kita sampaikan tadi berkaitan dengan asy-syafa'atu al-uzma. Namun intinya ucapan manusia kepada Nabi Adam, khalaqakallah biyadih, Allah menciptakanmu wahai Nabi Adam dengan tangannya. Dan sudah kita sampaikan kalau di sini redaksinya bentuknya tunggal, biyadih, mufrad, namun sudah kita sampaikan lillahi yadan, Allah memiliki kedua tangan. Bentuk tunggal di sini tidak bertentangan dengan bentuk musanna, dua. Demikian pula yang bentuk al-jama'. Wa dzakara khabar bituli ila qaulihi, kemudian dalam hadis tentang syafaat itu juga ada penjelasan tentang syafaat yang lain, yaitu qauluhu yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbi minal khair ma yazinu sya'irah, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan seberat gandum. Summa mayazin minal khair dzarrah, ada pula yang keluar dari api neraka kalau dalam hatinya ada kebaikan meskipun dzarrah, sebesar biji sawi istilahnya. Ini kalau mau dibahas berkaitan dengan keutamaan orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid meskipun seandainya dia memiliki banyak dosa yang dengannya dia diadab di neraka, pasti akan keluar dari api neraka. Beda dengan orang yang berbuat syirik, meskipun dia memiliki banyak amal ibadah,
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalam api neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahun nar wa malidz zalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, haram baginya surga, tempatnya api neraka. Ya, adapun pelaku dosa besar, selama masih ada al-iman, ada tauhid dalam dirinya, pasti cepat atau lambat keluar dari api neraka. Namun intinya sudah disampaikan, ucapan manusia di padang mahsyar, khalaqakallah biyadihi. Lanjut, hadis berikutnya, qala Imam Bukhari berkata, wa haddatsana Abul Yamani, haddatsana Syu'aib, haddatsana Abu Zinad, anil A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yadullah mal'a, tangan Allah itu penuh, la yaghiduha nafaqatun, tidak mengurangi apa yang di tangan Allah memberi makhluk-makhluknya. Sahaul laili wan nahar, Dia selalu memberi makhluknya malam dan siang hari. Wa qala, Rasul mengatakan, wa qala ara'aitum, apakah kalian memperhatikan apa yang anfaqa sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Fa innahu lam yaghid ma fi yadih, tidak berkurang sedikit pun apa yang di tangan Allah. Ditambah lagi kata Rasul, wa kana arsyu 'alal ma, dan arsy-Nya Allah di atas air. Wa biyadihil ukhra al mizan, dan di tangan Allah yang lain ada timbangan. Yakhfidhu wa yarfa'u, Dia yang menurunkan dan Dia yang mengangkat. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan intinya sama dengan tadi, penetapan sifat tangan bagi Allah. Dan di sini dengan berbagai macam redaksi, yadullah, mal'a, Kemudian la yaghid ma fi yadihi wa biyadihi al-ukhra. Ini sekali lagi tidaklah, kata para ulama, menunjukkan kecuali tangan yang hakiki sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserupakan dengan tangan makhluk, tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh dibagaimanakan. Tetapkan apa adanya. Dan sudah kita sampaikan dari ungkapan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Beliau memperumpamakan tentang apa waktu itu? Minggu yang lalu kita jelaskan, beliau memperumpamakan tentang apa? Ada yang nyatat? Apa kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala tentang sifat tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membantah khususnya yang mentakwilkan atau yang menuduh kita mujassimah musyabbiha? Taib, itu yang pertama. Bahwasanya Allah mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah. Bumi di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas membedakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tangan makhluk, tangan manusia. Jika digabung dari awal penciptaan sampai hari kiamat, bisakah menggenggam bumi yang sebesar ini? Ini sekali lagi menunjukkan perbedaan yang sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, pembahasannya masalah apa kemarin itu? Untuk membantah yang menuduh penetapan sifat tangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, itu sama dengan tadi yang lain. Beliau membahas pembahasan yang sangat mengena sebetulnya. Apa mau dibacakan lagi? 6, ada yang ingat enggak? 6, nggak ada yang ingat, nggak ada yang menulis.
Baik, sampai anak tulis itu, ya, kalamun jamil, ya. Yaitu apa? Kata beliau, wa kullu alimin bi lughatil Arab fal ilmu inda muhitun anna ismal wahid qad yaqa ala syai'in mukhtalifis sifat mutabayyinil ma'ani. Ya, setiap orang yang paham bahasa Arab dan ya, ilmu tentang hal ini meliputi bahwasanya satu kata terkadang digunakan untuk dua hal yang berbeda, ya. Wa idza lam yajuz itlaqu ismi tashbih idza qala al mar'u li ibni adam yadan walil qirdi yadan. Paham? Hah? Kalau ada yang mengatakan, ya, ente Wahabi itu menyerupakan Allah dengan makhluk karena Anda mengatakan Allah punya kedua tangan. Maka kata Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, manusia punya tangan. Monyet juga punya apa? Apakah sama? Sama enggak? Ada yang ngaku sama? Hah? Enggak ucul dari. Intinya sekali lagi, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Manusia punya wajah, ya, monyet juga punya wajah. Apakah sama? Tidak ada apa kelaziman sama dengan ini. Ini kata Imam Al-Khuzaimah rahimahullah ta'ala dalam segi bahasa demikian. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya lillah yadan haqiqiyatan. Allah memiliki kedua tangan yang hakiki, bukan majaz seperti yang dipahami oleh ahli al-kalam. Dan dalam hadis tadi redaksinya banyak. Ini menunjukkan tidaklah ini kata ulama kecuali menunjukkan tangan yang hakiki. Yadullahu mal'a. Tangan Allah itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatannya. La yaghiduha nafaqatun. Tidak mengurangi sedikit pun apa yang Allah berikan kepada makhluk sejak penciptaan langit dan bumi. Baik, yang berikutnya qala wa haddatsana Muqaddam Ibnu Yahya haddatsani ammi Al-Qasim Ibnu Yahya an Ubaidillah an Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqbidu yaumal qiyamatil arda. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Wa takunu samawatu biyaminih. Dan langit dilipat dengan tangan kanannya. Ini sama dengan yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar seperti yang akan disampaikan setelah ini. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qablatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Kemudian kata Allah dalam hadis ini, summa yaqulu anal malik, akulah yang maha berkuasa. Dan sudah kita sampaikan dari ucapan Ibnu Khuzaimah juga, kilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah itu apa? Kanan. Ya, kalau ada kata-kata hadis tadi sebelum ini, wa biyadil ukhra, dan dengan tangannya yang lain. Itu tadi. Kedua tangan Allah apa? Kanan. Ini membuktikan, menunjukkan tidak sama dengan tangan apa? Makhluk. Namun sekali lagi, hilangkan at-takyif, membagaimanakan. Kemudian lanjut berikutnya masih sama pembahasannya. Qala wa haddatsana Musaddad sami'a Yahya ibn Sa'id an Sufyan haddatsani Mansur wa Sulaiman an Ibrahim an Ubaidah an Abdullah inna Yahudiyan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu maksudnya. Inna Yahudiyan ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, seraya berkata, ya Rasulullah, innallaha yumsikus samawati ala isba'in wal aradin ala isba'in
Ini bacanya banyak, usbu, isba, benar semua. Sesungguhnya Allah, kata orang Yahudi, menggenggam langit atau memegang langit di atas jarinya. Demikian pula memegang bumi dengan jarinya. Wal jibala ala usbu'in. Demikian pula memegang gunung-gunung dengan jemarinya. Wasyajara ala usbu'in. Memegang pohon dengan jemarinya. Wal khalaiqa ala usbu'in. Dan Allah memegang makhluk-makhluknya dengan jarinya. Tsumma yaqul anal malik. Kemudian Allah mengatakan, akulah yang maha berkuasa. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul pun tertawa mendengar ucapan orang Yahudi tadi. Hatta badat nawajiduhu. Sampai terlihat gigi geraham beliau. Tsumma qara'a. Kemudian Rasul membaca ayat. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wa fi lafdzin akhar fadhahika ta'ajjuban wa tasdiqan lahu. Dalam lafaz redaksi yang lain dikatakan Rasul tertawa karena takjub dengan ucapan orang Yahudi tadi dan sekaligus Rasul membenarkan ucapan orang Yahudi. Ya, di sini ada kaidah kata para ulama bahwasanya qabulul haq min kulli ahad. Wajib menerima kebenaran dari siapapun juga. Ya. Namun talabul haq labud min ahli sunnah wal jamaah. Namun mencari kebenaran harus dari ahli sunnah wal jamaah. Jangan gagal paham. Sekali lagi bedakan antara talabul haq, mencari kebenaran, dengan menerima kebenaran. Menerima kebenaran dari siapa saja. Bahkan dari syaitan, dari iblis, dari orang Yahudi. Kalau dia membawa kebenaran, terima. Tapi jangan belajar di majelisnya iblis. Jangan belajar di majelisnya orang Yahudi. Di sini orang Yahudi yang datang atau Rasul yang datang? Orang Yahudi. Ketika orang Yahudi datang membawa ucapan yang hak, Rasul apa? Membenarkan. Makanya dalam akhir ucapan tadi, tasdiqan lahu. Rasul membenarkan ucapan yang Yahudi tadi, yaitu tentang apa? Tadi diantaranya penetapan jari jemari bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak ulangi lagi. Bedakan antara mencari kebenaran itu harus dari ahli sunnah yang akidahnya sahihah dan yang berkompeten dalam ilmu agama. Adapun menerima kebenaran dari siapa saja. Ada orang Nasrani datang mengatakan misalnya Allah fis sama, antum tolak atau antum terima? Tapi apakah antum datang ke majelisnya? Dengan alasan, ini kan ucapannya kemarin benar. Paham tuh? Nah, ini yang harus betul-betul dipahami. Dan ini sama dengan kisah Abu Hurairah yang menangkap seorang pencuri. Nggak taunya dia adalah syaitan. Namun dia mengajarkan ayat kursi sebelum tidur. Rasul membenarkan. Shadaqaka wa huwa kadzub. Rasul tidak menyalahkan, Rasul tidak mendustakan. Tapi Rasul tidak menyuruh Abu Hurairah datang ke majelisnya syaitan, naudzubillahi min dzalik. Namun kebenaran diterima dari siapa saja. Ada yang perlu kita baca dari ucapan Ibnu Khuzaimah tentang hadis ini. Kemarin sudah kita sampaikan Imam Ibnu Khuzaimah panjang pembahasannya berkaitan dengan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bab di kitab At-Tauhid oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala.
halaman 76 cetakan ini, babu dzikri imsakillahi tabaraka wa ta'ala ismuhu wa jalla sana'uhu as-samawati wal arda wa ma 'alaiha ala asabihi. Imam Ibnu Khuzaimah membuat bab tentang Allah Subhanahu wa taala memegang langit dan bumi dan apa yang ada di atasnya ya dengan jari jemarinya. Kemudian beliau mengatakan jalla rabbuna an antakuna asabi'uhu ka asabi'i khalqihi. Maha tinggi, maha suci Allah dari jari jemarinya menyerupai jari jemari makhluknya. Wa an yushabbiha syai'un min sifati dzatihi sifati khalqihi. Maha suci Allah dari menyerupai ya sifat-sifat makhluknya. Kemudian kata beliau waqad ajallallahu qadra nabiyhi sallallahu alaihi wasallam an yusafa al-khaliq al-bari bihadratihi bima laysa min sifatihi fayasma'u fayathaq indahu. Kata Imam Khuzaimah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengangkat derajat nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika disifatkan Allah oleh orang Yahudi tadi, namun Rasul apa? Tidak mengingkarinya kalau seandainya itu salah. Ya, nah ulangi lagi, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa ataupun diam ketika orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat yang tidak benar bagi Allah. Paham? Artinya apa? Rasul SAW membenarkan ucapan Yahudi karena memang betul itulah sifat Allah. Dan sudah kita sampaikan berulang kali, orang Yahudi ya'rifuna kama ya'rifuna abana, mereka tahu kebenaran. Cuma mereka apa? Ya, sombong mereka, takabur, tidak mau mengakui kebenaran tersebut. Ya, tidak mau masuk al-Islam hasadan min indi anfusihim dan juga karena istikbaran. Anak ulangi lagi. Waqad ajallallah qadra nabiyhi sallallahu alaihi wasallam an yusafa al-khaliq al-bari bihadrati bima laysa min sifatihi fayasma'u fayathaq indahu. Tidak mungkin Rasul SAW ketika mendengar orang Yahudi mensifati sifat-sifat Allah, seandainya itu salah, kemudian Rasul apa? Malah tertawa. Mustahil, pasti Rasul akan apa? Mengingkari. Wa yaj'al badala wujubin nakir wal ghadab 'alal mutakallam bi dhahikan. Enggak mungkin Rasul tertawa tanpa mengingkari seandainya itu apa? Keliru, ya. Hatta tablu nawajidu tasdiqan wa ta'ajjuban. Bahkan sebaliknya Rasul membenarkan ucapan atau statement orang Yahudi tersebut, ya. Ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah. Allah memiliki al-asabi, jari jemari sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan jari jemari makhluk. Dan ini yang Rasul juga tegaskan dalam hadis apa? Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha. Setiap hati manusia di antara dua jemari Allah, Allah membolak-balikkan sesuai dengan apa? Kehendaknya. Dan ini yang juga disampaikan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab ini. Ya, ada bab khusus, bab itsbatil asabi lillahi azza wa jalla. Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan bab penetapan sifat jari jemari bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan hadis-hadis di antaranya yang kita sampaikan tadi. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya 103. Wa qal babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam
la syakhsa aghyaru minallahi ta'ala. Tidak ada syakhs, ya. Mungkin terjemahannya ya sesuatu atau ya seseorang yang lebih cemburu daripada Allah Ta'ala. Kalau disebut ya riwayat-riwayatnya panjang, di antaranya kecemburuan Allah jika dilanggar keharaman-keharamannya. Itu di antara apa makna al-ghirah. Ya, Allah memiliki sifat al-ghirah, kecemburuan, yaitu jika larangan-larangannya dilanggar oleh hamba-hambanya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Pembahasan ini agak sedikit butuh ya ketelitian karena agak sensi, karena kata-kata syakhs di sini, ya. Kata para ulama yang pertama hadis ini jelas sahih, ya. La syakhsa aghyar minallahi ta'ala. Kemudian disampaikan qala Ubaidullah ibn Amr an Abdul Malik la syakhsa aghyar minallah. Cuma ya apa makna syakhs, ya. Kalau yang terbetik dalam benak antum apa? Ya. Seseorang, itu tadi, ya. Syakhsun. Namun perlu dibedakan kata ulama antara makna lughawi dengan makna al-istilahi. Yang antum sampaikan tadi itu makna al-istilahi yang beredar di tengah masyarakat terutama di zaman ini. Syakhsun itu orang, ya. Diidentikan dengan apa? Orang. Ya, misalnya ra'aitu syakhsan fit tariq. Aku melihat apa? Seseorang. Itu makna istilahi. Namun kalau dikembalikan kepada makna bahasa yang aslinya, maka syakhs itu artinya mabana wa dhahara an ghairihi, yang nampak beda dari yang lainnya. Itu bukan hanya berkaitan dengan manusia secara umum. Mabana wa dhahara an ghairihi, yang nampak atau yang mungkin tampil beda dari yang lainnya. Itu makna syakhs. Makanya dibahas oleh para ulama, ya. Ini berkaitan dengan ibadah haji. Yang sudah pernah haji siapa? Hah? Siapa yang di sini Pak dipanggil Pak Haji? Ya, sekedar tambahan ya maklumat lah. Kalau zaman ya dulu kita waktu haji ya, waktu mahasiswa tahun 2000-an, itu kalau lempar jumroh di mana? Kalau lempar jumroh itu di Masjidil Haram atau di mana? Di Arafah atau di mana? Ada yang tahu nggak? Meskipun belum haji, mungkin pernah dengar atau pernah di Mina, ya. Itu dulu tempat melempar jumroh, bentuknya itu kayak sumur, kemudian ada tiangnya, ya. Awalnya nggak ada sama sekali, nggak ada tiang, jangan juga nggak ada apa? Nggak ada kayak tiang, nggak ada sumurnya itu, paham ya? Bentuknya dulu, kalau sekarang berubah, diperlebar kan sekarang. Kalau bentuknya dulu itu, ya ada kayak sumurnya. Kemudian ada tiang. Orang lempar itu biasanya patokannya ini, tiangnya ini, biar bisa jatuh ke bawah. Meskipun secara asal hukumnya yang penting masuk, nggak harus apa, ya sasarannya apa? Tiang ini kalau dari jauh baru kelihatan. Apa? Biar untuk mengenal, paham? Jadi kan banyak orang gerombolan kan, ya kalau sumurnya ketutupan orang yang apa di depan-depannya, nggak kelihatan. Maka patokannya apa? Tiangnya itu yang dilempar kan turun ke sumurnya, paham? Tiang ini namanya syakhisun, paham?
Kenapa namakan syakhisun? Apakah dia orang? Kalau dulu orang-orang awam ini dikira syaiton, dilempari keras-kerasan. Bahkan apa? Bukan hanya batu kecil, payung dilemparkan. Paham? Biar kapok setannya, paham? Padahal ini cuma apa? Tanda saja. Paham? Kalau dulu seperti itu. Nah, ini namanya dulu kalau kita belajar manasik haji namanya syakhisun. Paham? Dari kata-kata syakhsun, yaitu apa? Ma dhahara, yang nampak dari yang lainnya untuk sebagai tanda. Paham? Nah, ini pembahasan la syakhsa, karena mungkin alil bidah ketika dia tidak paham masalah ini dikira apa? Ini musyabbiha. Allah disamakan dengan syakhsun yang artinya seseorang. Padahal ini sekali lagi apa? Gagal paham tentang bahasa. Paham dong? La syakhsa aghyar minallah. Kalau mungkin terjemahan memang agak susah menerjemahkan ya. Tidak ada sesuatu, mungkin itu yang lebih tepat, lebih umum. Sebagaimana yang akan disampaikan pada bab berikutnya. Tidak ada seseorang, kalau ini mungkin khawatir disalahpahami. La syakhsa, meskipun tidak masalah juga kalau mau dibahas secara mendetail ya. Ini kalau dibahas seperti istilahnya ada kata-kata yadkhulut tullab al-fasla ilal himar. Paham? Semua murid-murid masuk ke kelas kecuali apa? Al-himar. Paham? Apakah himar bagian dari santri? Ini namanya istisna munqati, terputus, nggak ada hubungan antara awal dengan apa yang sama nih. Seandainya pun dikatakan la syakhsa, karena dalam riwayat la ahada aghyar minallah, nggak ada masalah, bukan maknanya Allah itu ahad dalam artian manusia, syakhsun manusia, bukan. Paham ya? Ini memang agak mendalam dikit, cuma intinya tidak ada sesuatu yang lebih cemburu daripada Allah Ta'ala, dan Allah cemburu ketika keharamannya itu dilanggar. Pembahasan intinya yang pertama tadi, penetapan sifat al-ghira bagi Allah. Allah memiliki sifat apa? Al-ghira, kecemburuan. Sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan apa? Sifat makhluk. Kemudian pembahasan intinya tadi, la syakhsa. Kata-kata la syakhsa tadi tidak selalu identik dengan kata-kata apa? Seseorang manusia. Paham ya? Paham atau enggak? Coba kita baca dari syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu ta'ala. Baik, kata Syekh, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la syakhsa aghyar minallah. Rawal Bukhari al-ahadis bilaf la ahada wa fi lafzin mu'allaq la syakhsa. Ada dua redaksi, la ahada, tidak ada apa? Seorang pun. Ya, itu yang mungkin sebagian orang lebih pasnya ya. Namun Rasul mengatakan juga dalam riwayat lain la syakhsa. Kemudian ada pembahasan fa in qila hal yahtaj ila tarjih baina hadir riwayat kama yaqulu ba'du syurrah al-mutakallimin. Apakah perlu ditarjih, dipilih mana yang lebih kuat lafadznya la syakhsa atau la ahada? Ya, seperti yang dipermasalahkan oleh sebagian yang mensyarah kitab Sahih Bukhari dari ahlil kalam. Ini sekedar maklumat. Yang paling banyak mensyarah Sahih Bukhari itu ahlul kalam, atau yang terpengaruh dengan ahli al-kalam. Maka bagi talibul ilmi harus selektif. Jangan di pasar atau di toko online misalnya ada syarah Sahih Bukhari, pasti ahlus sunnah yang nulis. Tidak mesti. Paham? Banyak syarah-syarah Sahih Bukhari, namun kebanyakan dari ahli al-kalam. Makanya para ulama, mereka terutama di akhir-akhir ini mengusulkan alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau ada yang mengkhususkan mensyarah Sahih Al-Bukhari. Meskipun alhamdulillah sudah ada seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin, meskipun masih itu adalah apa? Hasil dari muhadarah beliau. Namun intinya la ba'sa bih. Kemudian kata beliau, la yahtaj ila tarjih li anna hada laisa min mabahisi ziyadati thiqah.
Intinya nggak perlu ditarjih. Dua-duanya sahih, la ahad la sakhsa. Cuma tinggal maknanya saja yang harus diluruskan. Ya. Kemudian yang intinya kata beliau, fa'idan hadir riwayat bil makna la yushaddad fiha fa inna makna sakhs huwa makna ahad. Sakhsun ahadun sama saja. Wa dzalika anna sakhsa masyakhusa wa bana an ghairihi. Karena makna sakhs itu artinya yang nampak, yang terang dari yang lainnya. Itu seperti tadi. Tiang untuk melempar jumlah dinamakan apa? Syakhisun. Ya, tidak selalu identik dengan apa? Manusia, seseorang. Nah, fakullu masyakhusa wa bana an ghairi yuqalu anhu syakhsun. Setiap yang nampak, yang terang dari yang lainnya, atau yang tadi yang tampil beda, maka dikatakan syakhsun. Wa qad sabatatil adillatul katsira anna lillahi asma wa sifat fa huwa subhana qad sakhusa wa bana an ghairihi. Dikarenakan Allah berdasarkan dalil-dalil yang banyak memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, maka Allah itu sakhusa, nampak terang dari yang lainnya. Maka boleh mengidhofahkan kata-kata sakhsun kepada apa? Allah. Dalam artian apa? Makna sakhsun adalah masakhusa, yang nampak terang benderang, ya apalagi Allah itu nampak dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Paham dong? Makanya ada kata-kata di sini yang indah dari sebagian ulama dinukil oleh Syekh Abdullah Syarayis. Wa mislu hadza yuhawil al-jahmiyah wal mutakallimun minal asy'ariyah wa ghairihim an yudha'ifu. Kelompok Jahmiyah, Asy'ariyah, Ahlul Kalam berusaha untuk mendhaifkan hadis ini. Karena apa? Menurut hawa nafsu mereka, akal pikir mereka, Masya Allah dikatakan sakhsun. Paham? Ini karena apa? Kegagalan paham mereka. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan masalah la syakhsa aghyar minallahi ta'ala, yang intinya apakah boleh menyandarkan kata-kata syakhsun kepada Allah? Nah, dengan artian syakhs adalah apa? Ya, masakhusa wa dhahara, yang nampak, ya, dan yang terang benderang dari yang lainnya. Jangan diterjemahkan adalah apa? Iya, seperti istilah orang sekarang, syakhsun adalah seseorang. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai dipahami ya yang keliru. Kata Syekh, wa hadza mana ahad qul huwallahu ahad ay anna law asma'ahu wa sifatahu ya fasakhsu wal ahad bimaknal wahid. Kemudian tadi kata beliau, kelompok Jahmiyah wal Asy'ariyah, kelompok Ahlul Kalam berusaha untuk mendhaifkan hadis ini. Ya, wa an yaruddu, padahal jelas-jelas dalam Sahih Bukhari, karena nggak cocok dengan hawa nafsu mereka, li'annahu yukhalifu madhabahu. Ya, karena dianggap itu menyelisih madhab mereka. Lidha yakulu al-Qawariri fima rawaha Abdullah fi kitabihi. Ada seorang ulama ya Ahlussunnah yang bernama Al-Qawariri, dinukil ucapannya oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah, la haditha asyadda 'alal jahmiyah min ahadithi isbati syakhsi lillah. Tidak ada hadis yang lebih kuat untuk menyerang kelompok Jahmiyah daripada hadis tentang penetapan as-syakhs bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Jahmiyah itu sangat amat tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka yang gagal paham tentang makna syakhs. Kemudian kata Syekh Abdullah Syarayis lagi, wa bihadza yudrak khata' ba'dil mutakallimin ka Ibnu Battal wal Khattabi lama qalu ajma'al ulama ala adami isbatis syakhs. Maka dari sini kita mengetahui kesalahan sebagian Ahlul Kalam seperti Ibnu Battal. Ini banyak kalau antum baca kitab Fathul Bari nama Ibnu Battal.
wal Khattabi, yang mereka mengatakan ijma ulama mengatakan tidak ada penetapan sifat saks sebagai Allah. Ya, kalau antum membaca seperti ini, maka ingat taklik beliau, fayuqal, maka dibantah hadza fihi nadhar. Kata-kata ijma ulama ini sekali lagi ada apa yang perlu dipermasalahkan. Karena tadi jelas-jelas hadisnya ada kok. Ya, kok dikatakan ijma ulama tidak ada penetapan sifat saks sebagai Allah. Maka kata beliau, bal huwa khata' qat'an. Itu ucapan yang keliru menyandarkan ijma. Fahada ijma'ul mutakallimin. Itu hanyalah ijma'nya ahlil kalam. Paham ya? Ini sekali lagi memang butuh ketelitian dan butuh apa? Penelitian. Amma ahlu sunnah fahum ala khilafi dzalik. Adapun ahli sunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya boleh dikatakan saksun. Paham tuh? Karena apa? Hadisnya sahih. Adapun kalau ada yang mengatakan ijma ulama tidak menetapkan hal itu ijma'nya siapa? Ahlu al-kalam, bukan ijma'nya ulama ahli sunnah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut apa tutup? Kurang berapa menit? Baik, kita tambah, pembahasannya mirip. Poin 104, bab kul ayyu syai'in akbaru syahada kulillah. Bab tentang firman Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, ya, persaksian yang paling besar itu milik siapa? Kulillah. Itu adalah apa? Katakan Allah akbaru syahada. Sebesar-besarnya apa? Persaksian. Ini pembahasannya masalah kata-kata syai'un. Apakah Allah boleh dikatakan Allah syai'un? Ya. Kalau terjemahnya syai'un sesuatu. Paham? Ya. Maka dibahas oleh para ulama, iya, Allah boleh dikatakan syai'un. Dan ini sudah kita sampaikan min babil asma awis sifat awil khabar. Min babil khabar. Ya, Allah boleh disandarkan kepadanya kata-kata syai'un. Allah itu syai'un. Ya, min babil khabar. Karena kalau babul asma, ya itu sekali lagi syaratnya harus mengandung sifat yang sedangkan syai'un tidak ada. Yang mengandung apa? Sifat sebagaimana as-sani, Allah al-ja'il mutakallim, Allah al-murid. Paham? Tidak mengandung sifat yang mulia. Artinya kalau mungkin bahasa kita netral. Paham? Tidak ada positif, tidak ada juga apa? Negatifnya. Allah syai'un, Allah itu sesuatu. Iya, itu benar. Karena Allah yang mengatakan sini, kul ayyu syai'in akbaru syahada kulillah. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya, apakah persaksian yang paling besar? Ya, kulillah, Allah akbaru syahada. Di situ ada kata-kata apa? Ayu syai'in. Ya. Paham? Kemudian ditambahkan lagi wasamman nabiyyu al-Qur'ana syai'an. Nabi SAW menamakan Al-Qur'an itu apa? Syai'. Ya, seperti yang akan dibawakan riwayatnya. Wa huwa sifatun min sifatil azza wa jalla. Sedangkan Al-Qur'an adalah apa? Sifat Allah. Ya. Maka tidak mengapa mengatakan Allah itu apa? Syai'un. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau syai'un dikatakan mustasna, muttasil, syai'un itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala haddasan Abdullah bin Yusuf, haddasana Malik an Abi Hazim, an Sahal ibn Sa'ad, qala Nabi SAW dirajulin, amaka minal Qur'ani syai'un. Rasul mengatakan kepada seseorang, apakah engkau memiliki sesuatu dari Al-Quran?
Ini inti pembahasan kata Imam Bukhari tadi, wasamman nabiyyu al-Qur'an syai'an. Ya, kalau Al-Qur'an yang merupakan sifatnya Allah boleh dikatakan syai'un, demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Qala na'am suratu kada wa suratu kada li suwarin sammaha. Ya, maka sekali lagi Ahlussunnah sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil Al-Quran atau sunnah kemana dalil itu berputar. Ayat hadis mengatakan Allah syaksun atau syai'un, maka kita pun mengatakan apa? Demikian. Ya, tidak ada apa? Pengingkaran, tidak ada pula pentakwilan, tidak pula apa? Ada kayak naudzubillah min dzalik, merasa ya nggak nyaman, naudzubillah min dzalik. Sama dengan Allah punya sifat wajah, Allah punya sifat tangan, sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh disamakan dengan sifat apa? Makhluk. Tetapkan Allah itu syaksun syai'un, sesuai dengan apa? Kebesarannya. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.